Oke, selamat bertemu kembali di materi analisis basis data, pertemuan minggu yang ke-7 ya, minggu yang terakhir sebelum kita menuju ke UTS. Jadi materi hari ini adalah materi terakhir, kemudian tinggal menunggu jadwal UTS. Kemungkinan besar akan dilaksanakan 2 minggu dari sekarang. Jadi prediksi saya minggu depan masih minggu tenang untuk penggantian-penggantian beberapa mata kuliah mungkin yang masih belum selesai. Oke, materi singkat di minggu ke-7 itu tentang Big Data di era revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita tahu bahwa era sekarang sudah masuki revolusi industri 4.0 dan banyak hal yang berubah dalam tatanan kehidupan kita, khususnya dalam perkembangan IT ya, dalam kiprah kita bergelut di bidang IT ataupun teknologi yang lain. Banyak perubahan yang terjadi dalam industri, kemudian juga di manufaktur, di pendidikan, ya, di perbankan, dan banyak hal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat peran dari big data dalam berbagai bidang, saudara ya. Dan dalam tugas terakhir juga sudah kita coba bahas ya apa saja yang bisa diangkat dari beberapa perusahaan besar begitu yang sudah bermain dengan big data ya, ada perusahaan perbankan, ada perusahaan manufaktur ya, ada otomotif dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana atau kenapa kok big data itu dianggap sesuatu yang penting ya. Kalau kita bicara pelaku bisnis, pelaku dunia usaha khususnya dan orang yang berkecimpung dalam teknologi termasuk Anda dan saya, tentunya big data menjadi hal yang sudah populer di telinga kita ya, tapi bagi kalangan awam mungkin apa sih big data ya? Nah, big data ini sebetulnya kalau kita lihat secara filosofinya ini dia merupakan sekarang ya, merupakan salah satu niche yang paling diminati. Ya, jadi bidang gitu ya, sesuatu yang paling diminati dalam pengembangan uh, dan pelengkap perangkat lunak, sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap. Nah, kenapa kok sekarang dia begitu populer gitu, begitu populer? Karena yang mempopulerkan dia sebetulnya adalah popularitas ya, yang mempopulerkan dia adalah perkembangan teknologi itu sendiri. Banyaknya transaksi, banyaknya kegiatan aktivitas kita di dunia teknologi, ya teknologi informasi, secara langsung atau secara tidak langsung itu memberikan atau meningkatkan popularitas daripada istilah big data itu. Betul ya? Karena kan sekarang kalau kita lihat fenomenanya kan fenomena sosial teknologi kan dipicu pertumbuhan volume ya. Oke. Kita akan lihat istilah big data itu nggak bisa lepas dari apa? Volume ya, variety, velocity. Kita butuh teknologi membutuhkan satu platform bagaimana untuk bisa mengakomodir pertumbuhan volume informasi yang cepat dan konstan. Nah, makanya kenapa kok niche di dalam satu aplikasi vendor-vendor itu mengeluarkan aplikasi banyak yang salah satunya adalah yang mampu mengelola big data. Kita ada di revolusi industri 4.0 ya. 4.0 itu adalah era digitalisasi. Ya, Saudara, era digitalisasi. Artinya semakin banyak
aktivitas kita yang dilaksanakan secara digital. Muncul di akhir tahun kemarin, ya mungkin di 2019, 18, 19 ya mulai, kemudian diperkuat lagi dengan kejadian pandemi yang membuat aktivitas kita secara fisik lebih terbatas, dan kita memerlukan sebuah platform bagaimana supaya proses kegiatan-kegiatan kita, semua proses transaksi yang diperlukan tetap bisa berjalan, membuat big data semakin mencuat. Betul ya? Big data menjadi sesuatu yang mencuat karena hampir semua organisasi, hampir ya semua pelaku bisnis melakukan proses secara daring. Walaupun di beberapa bidang tetap bisa dilakukan secara offline. Tapi sebagian besar termasuk proses pembelajaran yang kita lakukan, ini semuanya melalui daring sekarang. Nah, perubahan yang pesat ya, yang cepat dan solusinya ini memainkan peran apa? Besar dalam otomatisasi dan pengembangan apa? AI ya, artificial intelligence. Bagaimana teknologi itu memberikan peran ya, meminimalkan peran manusia. Ya, sebetulnya kalau dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja agak bertolak belakang ya, tapi kan kita tidak mungkin bisa tidak mengikuti teknologi, saudara ya. Kita sekarang hidup diatur oleh teknologi. Nggak ada teknologi, manusia zaman sekarang nggak bisa hidup. Matiin aja internet seminggu. Ya, kebayang ya, saudara. Internet hilang seminggu. Lumpuh. Ya, dunia ini lumpuh. Ya, dunia butuh yang namanya teknologi informasi. Nah, artificial intelligence, ya kalau di Indonesia belum banyak perannya. Ya, belum banyak perannya. Tapi kalau Anda lihat di negara-negara maju yang lain ya, sekelas katakanlah kalau boleh saya katakan Jepang, ya, negara terkemuka di bidang teknologi, mereka sudah menerapkan begitu banyak bidang yang mendukung artificial intelligence. Ya, kecerdasan buatan. Jadi bagaimana robot ya di restoran, robot untuk melayani tiket dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat ruang lingkup yang sering kita gunakan, katakanlah Google ya. Kenapa saya pakai Google? Ya karena Google merupakan teman kita yang kayaknya tanpa Google ya mahasiswa zaman sekarang nggak bisa hidup gitu ya. Google ini kan merupakan apa? Partner kita dalam berinteraksi, mencari informasi ya. Betul? Berkirim menggunakan Gmail ya Google yang punya kan. Ya, oke. Ada Google Classroom untuk melakukan proses pembelajaran, meeting, Google yang punya. Dalam hal pencarian tentunya sudah nggak perlu kita tanyakan lagi ya karena Google menjadi leadernya kan. Dan mereka dalam kategori perusahaan kelas atas, saya termasuk Google ini, sudah menggunakan machine learning proses. Tanpa kita sadari gini, kadang-kadang kita melakukan register gitu ya, atau kita menanyakan sesuatu ke satu portal ya, transaksi jual beli Topet misalkan ya, Tokopedia. Ya sekarang kalau kita lihat sudah banyak Tokopedia yang menggunakan machine learning. Ya, machine learning dalam memberikan informasinya. Ada pasti ya di antara Anda yang juga sudah mengalami ini. Artinya, itu dari mana dia dapat informasinya? Dari data. Nah, sesuatu yang disampaikan melalui mesin, memang saya katakan tidak bisa 100% akurat. Akurat gitu ya, 100% kayaknya agak sulit. Tapi
tentunya akan lebih cepat dibandingkan manusia yang memberikan informasi. Sebatas kalau informasi itu didapatkan dari mesin pemberi informasi. Makanya namanya mesin learning process. Nah, yang dikedepankan dari mesin learning process itu apa? Ketepatan, akurasinya. Manusia bisa salah dalam mengucapkan, tapi mesin learning tidak pernah salah memberikan informasi ya. Masalah tepat atau tidak tepatnya itu tergantung daripada data yang diolah. Tapi kalau dari segi kecepatan memberikan informasi, tentunya kita kalah dibanding mesin. Betul ya? Nah, saat teknologi di seluruh dunia itu synchronize, ya, dan dapat dioperasikan, nah data ini sebagai penghubungnya, gitu saudara. Jadi data itu bukan cuma objek, ya, datanya bukan cuma objek, datanya menjadi apa? Menjadi subjek. Ya, si data ini menjadi subjek. Nah, saat data menjadi subjek, ya kita bisa bayangkan, kita diatur oleh data, kita butuh data, bukan datanya butuh kita, bukan kita yang butuh data. Kenapa? Karena data sebagai subjek yang menentukan berbagai keputusan dan menghubungkan segala sesuatu itu pakai data. Orang si A dan si B, perusahaan A dan perusahaan B mau bertransaksi katakanlah. Apa yang harus dicari? Data dulu. Gitu. Jadi data ini sebagai penghubung, artinya secara tidak langsung kita menempatkan data bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjeknya. Betul ya? Nah, ada kemampuan mengumpulkan data yang sifatnya global, internasional dalam volume besar secara efisien, kita bisa mengelola berbagai fenomena. Hal-hal yang perusahaan lain nggak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Jelas, saudara ya. Nanti Anda akan berkiprah hidup, era Anda nanti masih depan, masih jauh, akan hidup di eranya big data. Dan akan terus berkembang. Kita nggak bisa mencegah. Volumenya big data udah cukup aja nggak bisa, saudara ya. Oke. Nah, manfaatnya dalam berbagai bidang, karena ini kita masuk ke revolusi industri 4.0 yang sudah lewat sebetulnya ya, beberapa tahun ke depan. Nah, kalau kita melihat apa saja sih sebetulnya bidang-bidang yang big data itu bisa berperan di dalamnya. Nah, di dalam tugas yang sudah saya berikan ya, tugas kelompok yang pertama kan Anda diminta untuk memilih ya, sudah menentukan berapa sebab 12 kelompok memilih ya, ada yang banking system ya, ada yang otomotif ya, apalagi gitu ya. Lah itu sebetulnya merupakan pintu bagi kita untuk memahami sebetulnya apa saja sih yang bisa diberikan dari perusahaan-perusahaan itu atau big data itu memberikan implikasinya apa? Ya. Oke ya, sekarang coba bisa bisa saya sampaikan beberapa poinnya. Pertama, healthcare ya, healthcare. Katakanlah kalau kalau dalam dunia kesehatan gitu kan, rumah sakit juga di dalamnya apa? Ngumpulin apa? Data, informasi kesehatan masyarakat buat apa? Respon yang lebih cepat, Saudara. Gitu kan, terhadap kesehatan individu. Jadi udah bukan sistem pakar lagi, Saudara ya. Kalau sistem pakar tuh kita kudu ya berubah. Ini sudah lebih lebih ke arah healthcare. Ya, bisa mengidentifikasi penyebaran penyakit baru. Ini lagi pandemi nih, Saudara ya, lagi pandemi itu akal manusia udah di luar nalar, Saudara. Ya, kenapa makanya saya tempatkan healthcare di posisi pertama. Karena ini kita lagi pandemi ini, Saudara ya. Lagi COVID-19. Akal manusia sudah di luar apa? Di luar nalar. Yang tadinya nggak terfikir jadi terfikir. Setelah terfikir apa? Dilakukan. Gitu. Yang semula hanya merupakan prototipe, ide, sekarang sudah diterapkan. Itu healthcare ya, Saudara ya. Jadi kalau rumah sakit bukan cuma ngobatin, enggak. Enggak, dia harus bisa menganalisa ya, menganalisa penyakit apa sebetulnya
ya, yang katakanlah bisa dicegah lebih dini, ya begitu. Mengidentifikasi penyebaran penyakitnya, memetakan. Ya sekarang tracing data itu ya tracing-nya apa, suspek ya, suspected-nya orang yang Covid, ya ini masih manual Saudara, ya, masih manual. Tapi beberapa saat ke depan pasti akan muncul ya, proses yang lebih cepat, ya, informasi yang lebih akurat, yaitu healthcare. Perbankan jelas Saudara ya, kalau perbankan itu bicaranya tentang keuangan. Ya, bukan cuma transaksi Saudara, transaksi itu hanya sebagian kecil dari proses di perbankan. Perbankan itu lebih ke mantau pasar keuangan, itu perbankan. Ya, perbankan tuh mantau pasar keuangan, indeks harga saham gabungan, suku bunga itu. Kalau transaksi keseharian sih itu sudah merupakan apa namanya, kerjaannya perbankan, ya. Tapi bagaimana dari transaksi-transaksi itu dia bisa mantau pasar keuangan, ngerti ya Saudara ya? Kalau pasar keuangan itu keluar masuknya uang, ada peluang bisnis yang kita bisa kasih investasi bank tersebut. Itu mantau pasar keuangan. Itu dari mana? Dari big data. Ya, joint venture dengan bank lain ya. Kemudian kita dengar beberapa bank nasional syariah, bank-bank pemerintah itu di merger ya, sudah di merger. Ya nggak tahu jadinya seperti apa, tapi sudah dilakukan merger tuh. Nah, kalau pendidikan jelas ya saudara ya, pendidikan dalam transaksi sebetulnya hal yang umum. Perkuliahan tuh hal yang umum. Kalau kita memanfaatkan IT untuk ngecek nilai itu umum, udah bukan hal baru, bukan hal baru. Nggak heran, nggak aneh. Kalau perguruan tinggi belum menerapkan itu, ya sebetulnya ya ketinggalan benar, saudara ya. Karena kenapa? Teknologi informasi kan sudah lama berkembang. Ya, transaksionalnya, proses sistem pembelajaran harus otomatis memakai teknologi. Apalagi apa sekarang? Ya, sekarang lagi pandemi, saudara ya. Nggak ada tatap muka kan? Saya bikin video dari rumah terus, saya ngajar dari rumah terus, ngupload dari rumah terus. Nggak ada aktivitas di kantor saya, sama sekali. Artinya apa? Artinya big data ini lebih banyak volumenya kan. Yang tadinya saya nggak ngupload di YouTube, jadi ngupload di YouTube. Yang tadinya orang nggak bisa lihat materi saya, orang jadi bisa lihat materi saya. Ketik aja nama saya di YouTube searching, pasti nyampe di channel saya. Betul nggak, saudara? Ya, yang semula saya nggak punya channel, saya dia punya channel di YouTube. Ya isinya pembelajaran, ya, bukan hal yang lain, saudara ya, pembelajaran. Betul ya? Nah, ini kan hal-hal yang baru sebetulnya kan. Artinya apa? Ada data di sana, ya kan? Materi apa sih yang paling banyak di-view, video mana yang paling banyak di-view itu kelihatan di situ ratingnya nanti akan kelihatan. Ya, bisa apa? Mantau, melacak kinerja, ya, tracing alumni. Waduh, itu sudah. Artinya data itu menjadi sangat penting. Bagaimana perguruan tinggi berlomba-lomba memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah sampai turun ke daerah, ya dari berbagai kota yang besar itu turun ke Cirebon, mereka bikin Zoom dan sebagainya untuk apa? Untuk nyari data, nyari minat. Itu contoh realnya tuh seperti itu, ya. Nah, retail jelas, jelas sekali retail itu. Karena retail itu transaksi bisnis ya, Saudara. Retail kan, eceran gitu kan retail. Apa? Melihat apa, Saudara? Perilaku konsumen. Ya, ini mana produk yang terjual paling banyak? Di bulan-bulan apa produk ini laku banyak terjual? Gimana kita rantai pasokannya? Betul ya? Oh, musim kemarau pasti aqua galon, sorry ya, air air mineral ya, jangan sebut aqua merek ya. Ada kadung aqua yang nempel di benak kita kan, Saudara ya. Air mineral, air kemasan, itu lebih banyak terjual di musim apa? Di musim kemarau, udah jelas, ya kan? Mempersonalisasikan e-commerce. Betul ya. Mempersonalisasikan. E-commerce itu dibuat lebih apa?
lebih terfokus sesuai kebutuhan. Nah, nanti bidang Anda kan ini jelas ya. Oke ya. Kemudian apa? Insurance, asuransi. Ini asuransi lagi banyak turun katanya ya. Apa namanya, saudara, transaksinya. Tapi kita nggak bisa lepaskan bahwa asuransi ya bisa memprediksi klaim. Big data, oh ini banyak terjadi banjir ya, mobil yang diasuransikan itu kan bisa klaim. Oh di bulan-bulan ini nih, kita jangan terlalu mudah untuk terima profitnya, terima apa namanya, preminya. Ya, bahaya nih, mereka baru premi sebulan, ya, mobil udah kebanjiran gitu kan. Kita belum belum terima pembayaran premi setahun aja belum gitu kan, udah harus bayar gitu, diklaim. Nah, ini asuransi. Ya, melalui analitik prediktif. Hiburan jelas Netflix ya sudah kita bahas kan, mengikuti tren terbaru. Transportation, logistik, rute, pemantauan. Oke ya, data ya munculnya Waze, ya Google Map, ya nanti akan banyak bermunculan lagi Saudara. Manufaktur ya mengalokasikan sumber daya produksi secara optimal. Oke, ini kira-kira manfaatnya sudah. Nah ya, apa yang sudah kita manfaatkan sih sebetulnya? Kita udah merasa memanfaatkan belum? Ini pertanyaan bagi saya dan Anda kan. Ya kita nggak bisa memprediksi ya kapan apa namanya semua perusahaan itu akan mengadopsi pengolahan big data ya sulit diprediksi ya tapi perusahaan-perusahaan besar yang persaingannya ketat di level atas dan menengah mau nggak mau sudah harus terjun langsung menganalisa big data ini termasuk di dunia kita dunia pendidikan kalau nggak mau ketinggalan dengan perguruan tinggi yang lain ya. Oke ya, ini ada best practice of big data. Sebetulnya sedikit sudah kita bahas di seminggu, 2 minggu yang lalu, Saudara ya. Ya, bagaimana sih supaya big data itu bisa termaksimalkan gitu, Saudara. Ya, oke ya. Pertama adalah memahami persyaratan bisnis. Kalau kita ingin memanfaatkan big data, Saudara ya, ke dalam proyek kita nih, berarti apa? Ya pertama kali kita menganalisis dulu menganalisa bisnis kita, analisis big data ke dalam bisnis kita ini. Bagian mana sih di perusahaan yang perlu atau yang harus menggunakan analisis big data untuk keuntungan maksimal? Tidak bisa di semua bagian, Saudara ya. Yang biasanya yang paling umum dilakukan itu adalah apa? Adalah ah, marketing ya betul ya. Beriklan tuh Saudara ya. Beriklan tuh biasanya dia informasinya based on data kan, iklan ya. Tapi kan hal-hal yang lain juga ya bisa dilakukan ya, bidang-bidang yang lain ya. Kemudian menentukan aset digital. Sudah pernah kita singgung sedikit tentang apa, bagaimana kita memfilter ya, memfilter, harus diidentifikasi, harus dianalisa, Saudara. Nggak bisa asal terima-terima data aja. Betul ya, mengidentifikasi data yang dituangkan ke dalam organisasi kita. Serta data yang dihasilkan oleh perseorangan. Tiap orang tuh bisa memberikan data di perusahaan. Di perguruan tinggi itu kan kadang-kadang gini Saudara ya, kadang-kadang yang dimintai pendapat tuh cuman yang pegang jabatan gitu kan, ya. Padahal kan dosen-dosen lain juga mungkin punya informasi yang cukup penting yang bermanfaat untuk perguruan tinggi tersebut minimal di prodinya ya, di fakultasnya lah katakanlah. Ya kan? Oke, kemudian ya data itu kan sifatnya apa? Wah, sifatnya heterogen, Saudara ya, sifatnya heterogen. Bagaimana kita melakukan filterisasi dan supaya data itu bisa dalam satu format. Nah, ini yang jadi PR gitu loh. Jadi PR perusahaan tuh ini sebetulnya big data. Karena informasi yang masuk itu dalam berbagai bentuk, nah kita harus menyelaraskan.
menjadi satu bentuk yang standar. Ya, ini menentukan aset digital. Jadi ya aset itu apa ya? Data, Saudara ya. Kan sudah sering saya bilang data itu aset. Ya, jangan perlakukan data itu seperti sampah, hati-hati. Ya, sampah bagi seseorang itu bisa jadi harta karun bagi orang lain. Artinya, data yang mungkin bagi satu perusahaan itu nggak berguna, di perusahaan itu sangat berguna data itu. Jadi hati-hatilah terhadap apa? Kita memilah-milah data. Ya, bagian terakhir, mengidentifikasi apa yang loose-nya apa gitu. Nah, kalau kita udah menentukan apa yang diperlukan buat project, identifikasi gitu. Identifikasi tambahan yang mungkin diperlukan. Ini seringkali yang kadang-kadang kita terfokusnya cuma di data primer gitu. Ya, padahal ada data sekunder. Contoh yang paling gampang. Ya, contoh yang paling gampang. Ada satu perusahaan, katakanlah pelaku bisnis ingin memanfaatkan analisis big data untuk memahami kesejahteraan karyawan. Betul ya? Berarti apa? Informasi waktu masuk, betul ya, laporan kesehatannya, emailnya. Kita perlu miliki informasi tambahan tentang karyawan. Bukan cuman ini intinya, Saudara. Ya, betul ya? Nah, kadang-kadang ya hal-hal itu yang luput, yang loose dari kita. Kan gini, perusahaan bisa berjalan dengan efektif kalau karyawannya sejahtera ya, betul ya? Logikanya kan seperti itu, Saudara ya. Enjoy di pekerjaannya, bisa apa? Menghasilkan produktivitas yang sangat-sangat tinggi di perusahaan tersebut. Ya, katakanlah ini hal yang perlu kita lihat ya, sesuatu yang makanya perlu 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 analisa yang mendalam untuk kita mengumpulkan data, bukan cuma hal-hal yang terlihat, yang umum terlihat. Ya, tapi hal-hal lain yang seringkali terlupakan itu bisa menjadi aset yang berharga untuk kemajuan organisasi. Baik ya, singkat saja, saya tidak perpanjang. Mudah-mudahan materi ini menjadi materi penutup yang bermanfaat, khususnya untuk nanti persiapan di UTS ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa dijadikan sebagai reference, informasi tambahan untuk Anda semua. Oke, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.